Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi katrol, terlebih dahulu saya mau mengingatkan atau membahas tentang gaya tegang tali. Yang pertama, gaya tegang tali pada sistem yang diam. Nah, di sini ada benda atau balok yang digantungkan. Ternyata di tali tersebut muncul gaya tegang yang arahnya berlawanan, yaitu T yang arahnya ke atas dan T aksen yang arahnya ke bawah. Nah, di sini talinya itu bisa tegang atau tertarik karena adanya gaya berat yang diakibatkan atau yang dimiliki oleh benda tersebut. Karena bendanya diam, maka sesuai dengan hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Karena sigma F itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda, di sini gaya yang bekerja pada benda itu adalah W atau gaya berat dan juga T. Karena arahnya berlawanan, berarti salah satu harus ada yang negatif. Di sini T-nya kita anggap positif, W-nya kita anggap negatif. Sehingga di sini T min W, kemudian kita pindah ruaskan W menjadi T sama dengan W, maka T itu sama dengan M kali G. Mengingat W itu adalah massa dikali dengan gravitasi. Sehingga gaya tegang tali pada sistem yang diam itu bisa kita cari menggunakan persamaan T sama dengan M kali G. Nah, contoh, ada benda massanya 10 kg digantungkan. Kita mencari besar gaya tegang tali tersebut. Nah, langsung saja bisa kita masukkan ke dalam persamaan T sama dengan M kali G. Massanya 10 kg, G-nya kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga T-nya sama dengan 100 Newton. Kemudian yang kedua, ada gaya tegang tali pada sistem yang bergerak. Nah, bedanya dengan sistem yang diam tadi, kalau sistem yang diam, dia menggunakan prinsip dari hukum pertama Newton. Kalau sistem yang bergerak, kita tidak bisa menggunakan hukum yang pertama, tetapi kita menggunakan hukum yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini ada dua buah benda, M1 dan M2, saling terhubung dengan tali, diletakkan pada suatu lantai yang licin. Kemudian di M1 ditarik dengan gaya F, yang arahnya ke kanan. Nah, ketika M1 ditarik ke kanan dengan gaya F, otomatis talinya nanti akan tegang. Karena talinya tegang, dia akan menarik dari M2. Sehingga ketika M1 ditarik dengan gaya F, M2 juga akan ikut tertarik. Sehingga kedua benda ini akan bergerak. Ketika sistem ditarik dengan gaya F, timbul gaya tegang tali T1 dan T2 yang arahnya berlawanan dan nilainya sama. Ya, di sini ada T1 yang arahnya ke kiri dan juga T2 yang arahnya ke kanan. Untuk menghitung gaya tegang tali, terlebih dahulu kita mencari nilai dari percepatan sistem atau percepatan gerak benda yang memenuhi persamaan A sama dengan sigma F per sigma M. Nah, di sini ada contoh soal. Ada dua benda dengan massa yang berbeda, M1 2 kg dan juga M2 3 kg. Ya, seperti gambar yang tadi. Di sini M1, di sini M2. Ketika ditarik dengan gaya 20 Newton, maka akan timbul gaya tegang tali T1 dan T2. Nah, di sini T1 dan T2 arahnya berlawanan namun nilainya sama. Untuk mencari gaya tegang tali, terlebih dahulu kita mencari percepatan sistem atau percepatan dari gerak benda. A sama dengan sigma F per sigma M. Nah, karena di sini sigma atau gaya yang bekerja itu hanya satu, maka di sini kita tulis langsung F, kemudian dibagi dengan sigma M atau massa total M1 ditambah dengan M2. F-nya sama dengan 20 dibagi dengan M1 ditambah M2, M1-nya 2 kg, M2-nya 3 kg. 2 ditambah 3 atau sama dengan 5. Sehingga di sini 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, maka percepatan sistem atau percepatan gerak bendanya itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, benda 1 bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, benda 2 juga bergerak dalam percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Setelah kita mendapatkan nilai percepatan sistemnya, kita bisa mencari gaya tegang talinya. Nah, di sini kita tinjau benda 1. Nah, di benda 1 ada dua gaya yang bekerja, yaitu F yang arahnya ke kanan dan T1 atau gaya tegang tali yang arahnya ke kiri. Nah, karena bendanya bergerak, berarti kita menggunakan hukum yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F kita isi dengan F dan juga T1. Karena arahnya berlawanan, yang ke kanan kita anggap positif, yang ke kiri kita anggap negatif. Sehingga F1 min T1 sama dengan M1 dikali dengan A. Di sini kita masukkan nilainya, F-nya 20, M1-nya 2, A-nya sama dengan 4. Sehingga persamaannya 20 dikurangi T1 sama dengan 2 dikali 4.
Nah, 20-nya kita pindah ruas, kemudian 2 dikali 4 kita operasikan terlebih dahulu, sehingga persamaannya menjadi min T1 sama dengan 8 min 20. Nah, 8 min 20 sama dengan min 12. Nah, karena kedua ruas semua sama-sama negatif, maka kita kalikan dengan min 1, sehingga persamaan akhirnya atau hasil akhirnya itu adalah T1 sama dengan 12 Newton. Ya, atau gaya tegang talinya sama dengan 12 Newton. Nah, jika ditinjau dari benda 2 bagaimana? Apakah ada perbedaan? Nah, kita lihat. Di benda 2 hanya ada gaya tegang tali 2 atau T2 saja. Tidak ada F. Karena F itu hanya bekerja pada benda 1. Sehingga sigma F sama dengan M2 dikali A, sigma F-nya itu hanya ada T2 saja. Sehingga persamaannya menjadi T2 sama dengan M2 dikali dengan A. Nah, M2-nya sama dengan 3 kg, A-nya sama dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12 Newton. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai dari masing-masing T1 dan juga T2 besarnya sama.